Saya pernah punya pengalaman yang sulit saya lupakan, Bang Pra. Kejadian ini saya alami di tahun 2002. Pada waktu itu saya memang sedang menganggur karena kebetulan memang baru sekali lulus dari sekolah. Untuk mengisi masa menganggur saya ini ikut bantu-bantu usaha kawan. Beliau ini mempunyai usaha budidaya ikan hias. Beliau ini mengontrak satu rumah. Usaha ikan hias ini kebetulan memang pada waktu itu sedang booming sekali. Ada ikan lohan, ada ikan cupang ya, cupang warna. Dan disitulah saya bantu-bantu usaha kawan. Kadang ganti air atau memberi pakan. Sering juga saya mencari pakan untuk ikan tersebut. Di suatu hari saya ini dimintain tolong oleh Bapak M, sebutlah Pak Mansur. Kebetulan beliau ini yang punya kontrakan tersebut. Pak Mansur ini adalah seorang pedagang yang boleh dibilang ini kadang-kadang jualannya adalah berupa daun singkong, daun pisang yang untuk bungkus-bungkus makanan. Kebetulan pada saat itu anak beliau ini tidak bisa menemani beliau yang pada waktu itu untuk memetik pohon pisang, daun pisang. Akhirnya beliau ini minta tolong kepada saya untuk menemani lebih tepatnya. Jadi beliau ini memetik daun pisang menggunakan galah dan di ujungnya diikat pisau. Dan saya sendiri di sini bertugas untuk memunguti dan mengumpulkan pelepah daun pisang tersebut. Singkatnya, jam pada waktu itu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Kemudian kami berdua ini berjalan ke arah kebun yang jaraknya ya lumayan jauh dari rumah Pak M tersebut. Pak M menuntun sepedanya dengan 2 buah keranjang di kanan dan kirinya, sementara saya membawa galah bambu yang nantinya akan digunakan untuk memanen daun pisang. Kisaran 20 menit saya dan Pak M ini atau Pak Mansur sampailah ke kebun pisang. Kalau digambarkan, lokasi kebun pisang ini memang jauh dari pemukiman warga. Di samping atau sekeliling pohon pisang ini ada kolam atau empang yang masih berupa dari tanah. Tapi emang ini tidak banyak. Dan ketika mau masuk ke kebun pisang ini ya kita harus melewati empang tersebut. Kemudian di sini Pak Mansur ini menyiapkan peralatannya guna untuk memanen daun pisang. Saya pun bersiap-siap. Kemudian Pak Mansur pun memanen. Saya pikir, wah, ternyata mudah ya, hanya tugasnya memunguti daun yang sudah dipetik oleh Pak Mansur, kemudian dikumpulkan. Wah, tapi lama-kelamaan kecepatan Pak Mansur ini sangat cepat. Saya pun sangat kewalahan ketika memunguti daun pisang. Karena ketika saya memungut 1, 2, 3 ini serta-merta Pak Mansur langsung memotong tanpa berpikir panjang ya, karena mungkin sudah berpengalaman. Jas. Di
Kemudian ketika saya sudah mengumpulkan ini, kemudian saya taruh satu tempat. Nah, saya pungutin lagi sampai terengah-engah ini napas saya. Dan kebun pisang di sini memang sangat rimbun ya. Mungkin boleh dikatakan jarak antara satu pohon dengan pohon yang lain tidak begitu jauh. Dan jarak saya dengan Pak Mansur ini semakin lama semakin jauh, karena dengannya saya terengah-engah dan kewalahan memunguti daun pisang yang sudah dipetik Pak Mansur. Ya, jaraknya mungkin bisa 10 atau 15 meter di dalam kerimbunan pohon pisang di kebun pisang tersebut. Apalagi tidak terasa ini sudah beberapa jam. Bahkan hanya istirahat sebentar ketika azan ashar berkumandang. Dan sebetulnya prosesnya sudah selesai pada waktu itu. Namun di ujung sebelah kiri ini daun pisang yang dipetik oleh Pak Mansur belum selesai saya punguti. Nah, mau tidak mau saya pun ke sana untuk mengambil, dan saya satukan, kemudian saya bawa ke tempat yang sudah disediakan. Saya pun memunguti dengan seksama dan konsentrasi. Tapi makin ke dalam ini posisi pohon pisang semakin rapat, dan boleh dikatakan ya cahaya yang masuk ke sana ini makin sedikit. Apalagi kondisi pada waktu itu kan sore hari dan memang mendung. Sedikit-sedikit saya kumpulkan, kemudian entah bagaimana ceritanya saya ini mendadak merinding sekujur badan. Ada hawa ketakutan yang menyelimuti diri saya. Ada hawa aneh, seperti ada yang memperhatikan saya dari entah itu dari mana. Lama-lama pun saya mencium bau tidak sedap seperti bau bangke. Nah, ini saya dilematis sekali, karena yang di ujung ini belum selesai saya pungut, namun ketakutan ini sudah menyelimuti diri saya. Ya, akhirnya saya maju ke depan memunguti sambil fokus ke bawah. Saya tidak berani tengok kanan apalagi ke belakang. Dan kagetlah saya pada satu posisi di mana memang di ujung ini ada dapur pohon bambu di dekat kebun pisang tersebut. Mata saya ini seperti sengaja dipaksa untuk melihat pohon bambu tersebut. Dapuran pohon bambu ini lumayan sangat padat. Namun saya kaget ketika melihat satu titik atau satu fokus. Di situ saya melihat ada seperti kain putih. Namun ujungnya ini seperti diikat. Ya, posisi saya agak mendangak ya. Saya lihat, saya konsentrasi ini apa. Saya dekati, masih belum jelas juga. Saya mendekat dengan rasa yang sangat takut. Mungkin dengan kisaran jarak tidak sampai 10 meter. Ternyata ketika saya sampai tidak jauh dari situ, saya melihat sosok kepala yang terbungkus oleh kain putih, dan kondisinya itu seperti tengkorak karena matanya ini bolong.
dan giginya juga terlihat. Nah, disitulah saya kemudian mendadak kepala saya ini berat. Eh, Tidak terasa saya pun tidak sadarkan diri. Dan entah berapa lama saya pingsan. Tapi yang jelas saya akhirnya dibangunkan oleh Pak Mansur dan ditepuk. Ya, saya pun bangun dengan posisi kepala pusing ya. Dan mendadak saya tidak ingat dengan peristiwa tadi, kenapa saya bisa pingsan. Kemudian saya pun dituntun ke tempat pelepah pisang yang sudah siap. Saya dituntun, kemudian saya dikasih minum. Kebetulan memang Pak M ini selalu membawa air putih. Dan Pak Mansur ini menyangka bahwa saya mungkin pingsan karena belum makan. Ya, saya iyakan saja. Iya Pak, saya memang belum makan. Karena saya tidak berbicara jujur tentang apa yang saya alami. Ya, dengan sisa pelepah pisang yang belum saya kumpulkan, ya karena memang sedikit lagi mau menjelang maghrib, ya dibiarkan saja. Kemungkinan ya besok hari akan dipungut kembali. Dan karena mau maghrib, kebetulan memang pelepah ini sudah siap dan sudah bahasanya di kanan kirinya sudah di seset lah, mungkin lebih tepatnya. Kemudian dipanjangkan dan dilempit ya sampai lumayan banyak ukurannya. Dan akhirnya kami pun berdua pulang. Sampai rumah saya masih memikirkan kejadian menyeramkan tersebut. Entah halusinasi atau apa, tapi saya ingat betul bahwa itu seperti hantu atau sosok yang familiar sekali. Ya mungkin kira-kira hanya sampai sini Bang Pra ceritanya. Itu pengalaman saya nyata yang pernah saya alami. Terima kasih sudah mengangkat cerita saya. Ya, inilah adalah cerita dari kawan saya yang memang pernah mengalami kejadian di tahun 2000-an. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kawan-kawan yang mempunyai cerita-cerita mistis, bisa juga kirimkan ceritanya ke email saya prayogoalghifari@gmail.com. Kemungkinan nanti bisa saya pelajari dan semoga bisa saya bawakan sebisa saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.